إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrullah Ustaz ya. Iya Bapak. Saya mau pertanyakan ini masalah uang panai yang kan Iya. sebentar dikaji ini. Biasanya itu uang panai itu ya levelnya itu kadang di bawah kadang di atas, Iya. tergantung juga dari sekolahnya. Iya. Kalau dia SMA ya kadang Iya, 50 iya. juta. Kalau dia sarjana naik lagi sedikit Iya, sampai iya. 200 juta. Iya. Yang saya mau pertanyakan ini Ustadz, masalah beratnya bagi laki-laki ini untuk uang panai ini bagi wanita. Nah, benar Kan Pak. kita tinggal di Kota Makassar ini. Iya. Kita tahu bahwa gara-gara biasa uang panai ini terjadinya silariang. Benar Ya. sekali. Baku lari. Iya, Iya, betul, Pak. Dia bawa lari itu perempuan. Iya. Yang kita mau pertanyakan ini ujung-ujungnya ini karena dia bawa lari perempuan, akhirnya dia bawa pada imam. Iya. Imam nikah. Iya, betul. Sampai di sana dikasih nikah. Iya. Tanpa persetujuan dari kedua orang tuanya. Iya. Kira-kira nikahnya ini sah apa ini Ustaz Iya. yang begini nih? Iya. Insyaallah. Baik. Jadi dari kasus yang disebutkan tadi sekali lagi itu dari efek dari mahalnya uang panai, Pak ya. Akhirnya orang silariang. Ya. Nah, sekarang ketika dia silariang akhirnya melakukan pernikahan siri namanya, nikah siri yang istilahnya, hanya dinikahkan oleh imam, tapi perempuannya tidak ada walinya, tidak ada persetujuan, tidak sah pernikahannya, Pak, tidak sah. Sudah kita sebutkan hadis Nabi tadi, la nikaha illa biwali, tidak sah pernikahan kecuali harus ada wali. Makanya itulah tadi rusaknya, kerusakannya itu gara-gara uang panai. Akhirnya pernikahannya anaknya tidak sah. Dan kalau tidak sah berzina, Pak, itu berzina itu. Makanya harus nikah ulang. Harus nikah ulang. Itu sebenarnya dari apa? Faktor itu tadi pengaruhnya, Pak. Seperti itu. Ya. Kemudian saya juga ingin kasih catatan tadi terkait dengan fenomena juga bahwa panai itu ditentukan dengan sekolah. Ya, betul Ustaz. Ya, ada fenomena begitu, Pak. Sekolahnya tingginya. Sebetulnya, Pak, kalau kita ingin jujur berbicara agama, ya kita berbicara agama sekarang, sebetulnya itu semakin tinggi ilmunya itu ya semakin apa? Semakin kalau kita mau berbicara begitu ya, harusnya semakin tinggi level agamanya. Agamanya yang dilihat, semakin hebat sholatnya itu orang, semakin soleh orangnya itu semakin ini harusnya. Jangan kita ukur dengan dunia, Pak. Ya, jangan kita ukur dengan dunia. Banyak orang tinggi levelnya tapi dunianya juga biasa-biasa. Yang kita ukur itu agama, Pak. Sebab kapan agamanya orang baik, rezekinya pasti akan dimudahkan oleh Allah. Yakin saja, Pak. Tidak usah kita terlalu khawatir dengan ini dan seterusnya. Ingat. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, Pak. Itu sudah ada. Kalau kita percaya Al-Quran ya, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Surah An-Nur. Nikahkan, kata Allah, wahai para bapak, nikahkan anak gadis kalian yang belum menikah. Jika mereka yang datang melamar miskin, itu kata Allah loh, maka kelak Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan keutamaan Allah. Jadi jangan kita khawatir ya, apa dia pendidikannya, apa dia. Emangnya rezeki itu di tangan Anda? Rezeki di tangan Allah, Pak. Dan Allah sudah menjamin dalam Al-Quran. Allah sudah jamin dalam Al-Quran. Nabi bersabda dalam hadis, ada 3 golongan manusia yang pasti Allah akan tolong. Ada 3 golongan manusia yang pasti Allah akan tolong. Yang salah satu di antaranya adalah an-nakihu yuridu bihil afaf, yaitu orang yang menikah tujuannya ingin menjaga kehormatannya. Itu akan ditolong oleh Allah. Dia menikah tujuannya apa? Menjaga kemaluannya supaya tidak salah kemaluannya itu ditempatkan. Itu tujuannya menikah. Itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dari kita mengalami, Pak. Bapak yang saya tanya, yang sebelum menikah bagaimana ekonominya Bapak? Oh, luar biasa sulitnya kita. Setelah menikah bagaimana ekonominya? Luar biasa. Saya pribadi, Pak, bercerita dan saya selalu sampaikan ke orang,
Sebelum saya menikah, Megami saya makan. Megami, tahu Megami? Bukan Indomie Pak, Indomie mahal. Megami itu dulu Rp1.000, 500. Dibagi dua Pak, pagi makan siang setengah, nanti malam di setengah. Itu kalau saya orang minum susu kayak mau keluar ini ludah. Enaknya itu susunya orang. Itu sebelum menikah Pak, tapi setelah menikah banjir susu Ki. Alhamdulillah kan begitu Pak. Nah, jadi masalah rezeki itu Pak, tidak usah khawatir. Yang penting dicari itu rezeki, akan dapat itu Pak. Tidak berbicara tinggi sekolahnya, tidak ada seperti itu dalam agama kita. Tinggi sekolahnya, rendah sekolahnya, rezeki sudah dijamin Pak, yakin. Sebelum Bapak lahir, rezeki sudah dijamin. Itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis. 40 tahun janin, 40 tahun, 4 bulan. Ketika 4 bulan itu janin Pak, akan diutus malaikat meniupkan roh dalam hadis. Kemudian fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian ditentukan untuknya 4. Bikat birizkihi, rezekinya nanti berapa. Ketika dia lahir, berapa jatahnya ketika dia lahir. Yang kedua ajalnya, berapa lama hidup di dunia. Itu sudah ditentukan Pak. Berapa lama kehidup di dunia, 60 tahun kah, 20 tahun kah, berapa jatah rezeki kita, 20 juta jatah atau berapa. Itu semua sudah diatur. Dan kita tidak akan mati Pak, kata Nabi. I'lam lan tamuta hatta yastawfiyallahu rizqaha. Ketahuilah kata Nabi, setiap orang tidak akan mati sampai Allah sudah berikan jatah rezekinya. Jadi kalau kita punya jatah 20 juta hidup di dunia ini, Bapak tidak akan mati kalau baru 10 juta Bapak dapat. Tidak akan mati. Tapi kapan sudah 20 juta? Sebentar lagi mati itu. Itu sudah pasti Pak. Jadi tidak perlu kita khawatir masalah rezeki itu. Makanya Nabi bilang kalau sudah datang laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya, apalagi ditanya, nikahkan mi itu. Persoalan apa nanti dia makan, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah